Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Telah Anda sampaikan di awal pertemuan awal tafsir Al-Baghawi bahwa la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Ini adalah jawab syarat hadhil jumlah, yakni kalimat ini jawab syarat, jawaban syaratnya muakhar, yakni terjadi takdim ta'khir, ya. Syarat jumlah syartiyahnya, yakni kalimat persyaratannya adalah in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Nah, pada asalnya kalimat yang sifatnya syarat dan jawab, jumlah syartiyah kemudian ada jumlah jawabiyah, itu jumlah syaratnya dulu kalimat jumlah syartiyah, yakni kalimat persyaratannya dulu kemudian kalimat jawabannya. Namun ini terjadi takdim ta'khir. Didahulukan jawabannya, yaitu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Kemudian ditakhir kalimat persyaratannya, itu in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah wa ibtigha'a mardati. Dan ya, ana cek di Zadul Masir, Ibnul Jauzi juga menyebutkan tafsir ini. Ibnul Jauzi juga menyebutkan tafsir ini dalam Zadul Masir. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah wa ibtigha'a mardati. Jika kalian keluar untuk berjihad di jalanku, yakni fi sabilillah, wa ibtigha'a mardati, dan dalam rangka mencari ridhaku, la tattakhidhu, janganlah kalian mengambil aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh kalian, awliya'a, wali-wali, yakni jadikan kawan, teman, tulquna ilaihim bil mawaddati, yang kalian berikan kepada mereka mawaddah, mahabbah, cinta kalian. Baik. Kemudian tulquna ilaihim bil mawaddati, terkait ayat ini juga ada dua tafsir. Ya, dua tafsir itu disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, juga oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, dan yang lainnya, Syukani dalam Fathul Qadir. Nah, perhatikan, ada yang menafsirkan al-ba pada bil mawaddah, al-ba zaidah. Al-ba zaidah, huruf tambahan. Huruf tambahan itu berfungsi secara makna, fungsinya litta'kid, untuk menekankan. Untuk menekankan. Ya, ta'kid al-makna, untuk menekankan maknanya. Sehingga lebih ditekankan dan lebih ditegaskan dengan al-ba zaidah, huruf ba tambahan ini. Artinya tulquna ilaihim bil mawaddah, artinya tulquna ilaihim al mawaddah,
kalian memberikan kepada mereka, kepada musuhku dan musuh kalian yang kalian jadikan kawan, teman tersebut, ya, kalian jadikan kawan, teman, saudara, kalian berikan kepada mereka mawaddah, rasa cinta kalian. Tafsir yang kedua mengatakan al-ba bukan zaidah, bukan huruf tambahan litakid, tetapi ada kalam muqaddar, ada kalamun muqaddar, ada kalimat yang ditakdirkan, yaitu tulquna ilaihim sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bil mawaddati al-ba' sababiyah bisababil mawaddati bainakum wa bainahum. Tulquna, kalian memberikan ilaihim kepada mereka sirra Rasul, rahasia Rasul alaihi wasallam, akhbar, berita-berita, informasi-informasi tentang Rasul alaihi salatu wassalam dalam ini rencana penyerangan ke Makkah, bil mawaddah, yakni bisababil mawaddati bainakum wa bainahum, disebabkan adanya mawaddah antara kalian dengan mereka. Jadi dua tafsir, imma al-ba zaidah litakid, maka artinya kalian memberikan kepada mereka rasa cinta kalian, atau al-ba sababiyah, bukan zaid tapi sababiyah, secara makna menunjukkan sebab, faktor, maka ada kalamun muqaddar, ada kalimat yang ditakdirkan, takdirul kalam, tulquna ilaihim sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bi sababil mawaddati bainakum wa bainahum. Kalian memberikan rahasia kepada mereka, rahasia dan info tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dikarenakan disebabkan adanya terjalin rasa cinta di antara kalian dengan mereka. Baik. Dan hal ini jika terjadi, dan anak berencana insyaallah setelah 3 ayat ini selesai, anak akan sampaikan ke antum, ya, penjelasan tentang muwalat al-kuffar, wala al-kuffar yang sampai pada tingkatan kufur dan yang tidak sampai pada tingkatan kufur dari fatwa ulama. Namun sambil kita mempelajari 3 tafsir ini sudah berkali-kali anak sampaikan, ya, anak sisipkan penjelasan tentang ini. Seperti ini sekarang, jika memang terjadi seseorang menjadikan musuh, yakni orang kafir, dijadikan sebagai aulia, kawan, teman, saudara, menjalin hubungan cinta dengannya, dan terlahir darinya munasarah al-kuffar alal muslimin, menolong orang-orang kafir dalam menghadapi, dalam memusuhi kaum muslimin, dalam mengalahkan kaum muslimin, maka itu riddatun ba'dal Islam. Itu adalah kemurtadan setelah Islam. Itu murtad. Ya. Yang namanya orang kafir, wajib dimusuhi. Wajib dimusuhi. Yakni bil qalb, dengan kalbu kita, hati kita memusuhinya dan tidak boleh suka padanya. Kita wajib membencinya, tidak boleh suka kepadanya. Kita wajib menganggapnya musuh, tidak boleh dianggap saudara, kawan, lawan. Ini al-wala al-bara, al-wajib. La tajidu qauman yu'minuna bil yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu wa kanu aba'ahum aw abna'u ikhwan ashiratahum. Surat Al-Mujadilah telah lewat. Apabila seseorang melanggar ini, musuh dia jadikan sebagai wali, aulia jamaknya, jadikan saudara, kawan, teman, dia cintai, dia sukai,
ya, yang kemudian terlahir darinya menolong dia dalam memerangi kaum muslimin, dalam memusuhi kaum muslimin, dia murtad. Ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasara sebagai awliya, wali-wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yaf'alhu minkum fa innahu minhum. Wadih. Wa may yaf'alhu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian melakukan hal itu, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Artinya keluar dari Islam, keluar dari golongan kaum muslimin, keluar dari Hizbullah ke golongan Hizbus Syaitan. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah SWT yang berhidayah petunjuk orang-orang yang berbuat zalim. Naam. Adapun seseorang tidak terjerumus dalam perkara ini, ya, dia tidak melakukan hal ini, naam, tetapi dia sebatas ada, ini juga sudah sampaikan bahwa itu tidak menghalangi untuk bermuamalah dengan orang kafir, tidak menghalangi untuk bermuamalah dengan orang kafir. Nah, berjual beli dengannya, ya, dan tidak boleh juga mendoliminya, tidak boleh menipunya. Nah, baik, sebatas muamalah seperti itu, muamalah yang tidak mengandung pemuliaan, penghargaan kepada orang kafir. Nah, oleh karena itu harus tahu batas-batasnya. Tidak boleh memulai salam kepadanya, tidak boleh memulai menjabat tangannya, kecuali jika dia memulai salam, dijawab. Dia mulai mengulurkan tangannya, disambut. La ba'as. Dengan tetap menjaga hati, tetap kita anggap dia musuh, tetap kita benci dia, karena dia musuh Allah dan musuh kaum muslimin karena kekufurannya. Begitu. Adapun yang dilakukan oleh Hatib Ibn Abi Balta'ah, tidak ada sama sekali mawaddah. Ya, sudah diterangkan ini. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab yang berijtihad, ghadiba lillah, marah karena Allah, berijtihad ingin membunuh, menegakkan had kepada Hatib Ibn Abi Balta'ah, diluruskan oleh Rasul SAW. Namun Umar juga tidak dikecam oleh Nabi, tidak dimarahi, tidak dikecam, karena itu ijtihad yang muncul ghirah, kecemburuan terhadap Islam. Nah, namun diluruskan oleh Nabi SAW. Supaya tidak kita lewati hadisnya. Nah, huwa min ahli Badr, alaysa huwa min ahli Badr, la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr faqala lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. yakni tidak sampai pada tingkatan murtad yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, tetapi merupakan dosa, kesalahan yang terhapus ya oleh fadilah, keutamaan hadirnya dia di perang Badar. Nah, yang membawa dia melakukan itu bukan mawaddah, bukan cinta kepada orang kafir, bukan suka ya agama orang kafir berjaya di atas Islam, bukan dalam rangka menolong orang kafir, kufar Quraisy, untuk bisa mengalahkan kaum muslimin, tidak sama sekali, karena dia tahu ya hakikat yang ada mereka, yakni pembocoran rahasia itu tidak akan merubah hasil. Kufar Quraisy tahu bocor ya rahasia itu, tahu bahwa Nabi SAW
akan menyerang sehingga mereka persiapan sekalipun tidak akan bisa membendung serangan Nabi SAW. Hatib Ibnu Abi Balta'ah tahu. Sehingga sebenarnya tidak gunanya. Namun dia ingin berhila dengan itu, seakan memberi jasa kepada Quraisy, sehingga mereka akan melindungi keluarganya dan hartanya ada di sana yang tidak akan tidak akan diganggu oleh mereka jika nanti datang penyerangan. Jadi yang membawa dia melakukan itu mahabbatan lil ahl wal mal, kecintaannya terhadap hartanya dan keluarga. Jadi tujuan duniawi semata. Nah, dalam keadaan imannya terjaga, ya, dan kebenciannya terhadap musuh tetap terjaga. Difahami? Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi. Naam, al-wawu haliyah. Al-wawu wawu haliyah. Yani fi hali kaunikum. Naam, fi hali kaunihim. Naam. Al-wawu haliyah bermakna fi hali kaunihim kafaru bima ja'akum. Al-wawu haliyah maksudnya fungsi al-wawu di sini menunjukkan bahwa jumlah kalimat yang dimasukinya secara i'rab hal menjelaskan keadaan, yakni fi hali kaunihim kafaru. Kalian menjadikan mereka aulia, kalian berikan rasa cinta kalian kepada mereka, atau kalian berikan info rahasia Rasulullah SAW kepada mereka karena adanya jaringan cinta antara kalian dengan mereka, dalam keadaan mereka itu telah kafir terhadap kebenaran yang datang, yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, sampai pada tahap mereka yukhrijuna Rasul, permusuhan mereka itu sudah mengeluarkan Rasul wa iyyakum dan kalian keluar dari Makkah, mengusir. Yani terpaksa harus berhijrah dengan izin Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lamanya Nabi SAW dan para sahabat bersabar bertahan di Makkah, ya, awalnya hanya sebagian yang diizinkan berhijrah, itu pun ke Habasyah. Gelombang pertama sekitar 12 orang, kemudian gelombang yang kedua sekitar 80 orang. Sampai ya Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk berhijrah bersama para sahabat ke Madinah. Nah, setelah 13 tahun lamanya Nabi SAW berdakwah, mendakwakan tauhid di Makkah. Nah, yukhrijuna Rasulullah iyyakum. Yani jelas-jelas secara syariat dan secara logika tidak logis. Tingkat keadaan mereka seperti itu, tahapan permusuhannya seperti itu, kemudian kalian justru jadikan mereka saudara, kawan, teman. Nah, yakni orang yang beriman haqqan, benar-benar beriman, tidak mungkin melakukan itu. Artinya, jika ada yang melakukan itu, dia tidak beriman, palsu imannya, munafik. Ya, tidak mungkin orang yang beriman menjadikan musuh sebagai kawan, teman, saudara, diberikan cintanya kepadanya, kemudian ditolong untuk menghancurkan kaum muslimin. Tidak mungkin dia orang beriman. Makanya jika tingkatannya seperti itu, riddatun fid din atau nifaq. Adapun Hatib tidak melakukan itu. Tingkatannya bukan itu, seperti diterangkan tadi. Tapi tujuan maslahat duniawi. Nah, dan itu jelas dosa, namun terkalahkan ya oleh fadilah perang Badar yang dihadirinya. Baik. Kemudian tusiruna ilaihim bil mawaddah, kalian memberikan secara rahasia kepada mereka bil mawaddah. Bil mawaddah kata al-mufassirun ahli tafsir bin nasihah. Bil mawaddah ya, ahli tafsir mengatakan bin nasihah, yakni tusirruna ilaihim bin nasihah.
kalian memberikan secara rahasia kepada mereka nasihat. Nasihat itu sebagai buah adanya mawaddah, mahabbah, ya, rasa cinta kalian kepada mereka, sehingga kalian memberi nasihat untuk mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi tidak logis, ya, dan tidak benar secara syariat. Tidak mungkin muncul dari orang yang beriman. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma a'lantum wa ma yaf'alu minkum faqad dhalla sawaa'is. Naam, sudah tafsirkan sebelumnya. Nah, ulangi yang sebelumnya untuk semakin memahamkan dan memberi tambahan-tambahan tafsir tadi. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan iyasqafukum semakna dengan iyajidukum. Apabila mereka yasqafukum, yakni yajidukum, yasfaru bikum, mereka berhasil, ya, memergoki kalian, mendapati kalian bukannya dijadikan kawan, karena memang mereka musuh dan membenci kalian, benci Islam. Mereka akan menjadi apa? Yakunu lakum a'da'a. Mereka akan menjadi lakum bagi kalian a'da'an, musuh. Ini hakikat yang harus kalian sadari. Kapan mereka memiliki fursah, kesempatan memergoki kalian, mendapati kalian, ya, untuk bisa disikat, untuk bisa dibasmi, untuk bisa dihancurkan, mereka akan melakukan itu. Yakunu lakum a'da'an. Jika mereka mendapati kalian, merugi kalian, mereka akan menjadi musuh bagi kalian. Tidak mungkin jadi kawan. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum. Wa yabsutu, dan mereka akan membentangkan, membentangkan ilaikum kepada kalian, aydiyahum, tangan-tangan mereka. Membentangkan untuk apa? Untuk menjabat tangan kalian, jadikan sahabat, saudara, untuk diberi bantuan, untuk memeluk kalian, la. Wa alsinatahum, dan membentangkan lisan-lisan mereka kepada kalian, yakni mengucapkan salam, ucapan selamat, bisu, kata Allah, dengan as-su, dengan kejelekan. Mereka akan membentangkan kepada kalian tangan-tangan mereka dan lisan-lisan mereka dengan as-su, dengan kejelekan. Kejelekannya yang dimaksud di sini tafsirnya apa kata ahli tafsir? Mereka akan membentangkan tangan-tangan mereka kepada kalian bil qatl, dengan pembunuhan, wad-darb, dengan pemukulan, wa nahwi dzalik, dan semisal dengan itu, ditawan, dipenjara. Al-muhim, imma kalian dibunuh, imma kalian dipukul, penjara, ditawan. Dan mereka membentangkan lisan-lisan kalian kepada lisan-lisan mereka kepada kalian bisu, dan kejelekan. Apa tafsirnya? Bisyatm wasab, dengan mencaci maki kalian, dengan mencaci maki kalian, kata tafsir. Itu hakikat mereka. Wa waddu law takfurun. Wa waddu, dan mereka mendambakan, menyukai, law takfurun, seandainya kalian kafir bersama mereka dan masuk dalam barisan mereka. Itu yang mereka dambakan, itu yang mereka sukai pada kalian. Law takfurun, seandainya kalian
menjadi kafir bersama mereka. Akibatnya sama-sama masuk neraka. Kemudian ayat yang ketiga, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Lan artinya tidak akan selamanya. Tanfa'akum, selamanya tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Lan tanfa'akum, selamanya tidak akan beri manfaat kepada kalian, tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Arhamukum, orang-orang yang punya hubungan rahim, yakni kerabat, qarabah, yakni akribaukum, kerabat kalian tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Wala auladukum, tidak pula anak-anak kalian bisa memberi manfaat kepada kalian. Tidak akan. Yaumul qiyamah, di hari kiamat, yafsilu bainakum, Allah SWT akan memisah di antara kalian. Perhatikan, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Yani arham, apa tafsirnya tadi arham? Arham jam' rahim, yang punya hubungan rahim, yani hubungan kekerabatan, maksudnya akriba, qarabah, kerabat kalian. Aulad artinya anak-anak kalian, kerabat kalian, anak-anak kalian yang kalian ingin selamatkan itu dengan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir. Kerabat kalian dan anak-anak kalian yang ingin kalian jaga maslahatnya, sehingga kalian menjalin hubungan dengan orang kafir, sehingga kalian bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya gara-gara kerabat dan anak-anak kalian itu, hakikatnya mereka tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Kenapa kalian bodoh? Berbuat kebodohan gara-gara maslahat kerabat kalian dan maslahat anak-anak kalian bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menjalin hubungan dengan orang kafir. Padahal mereka itu, kerabat kalian dan anak kalian, tidak akan bisa memberi manfaat kepada kalian. Berpikir yang logis, gunakan akal yang sehat. Nah, oleh karena itu kata di tafsir, Jantanya dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan, la yad'uwannakum wa la yahmilannakum dhawu arhamikum wa qarabatikum wa auladikum alladhina bi Makkah ila khiyanati Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin wa tarki munasahatihim wa muwalat a'da'ihim falan tanfa'akum arhamukum wa la auladukum alladhina 'asaytumullaha li ajlihim. Jadi jangan sampai, maknanya lan tanfa' arhamukum, terusnya tadi kita dengar, kerabat kalian, anak-anak kalian, jangan sampai mereka itu menjadi penyebab yang menyeret kalian dan membawa kalian untuk mengkhianati Rasul. Kerabatkan dan anak kalian yang ada di Makkah jangan jadi sebab yang menyeret dan membawa kalian untuk mengkhianati Rasul SAW dan kaum mukminin, dan meninggalkan nasihat kepada Rasul dan kaum mukminin, dan justru melakukan mualat, perkawanan dan dukungan kepada musuh. Karena sesungguhnya kerabat kalian dan anak kalian tidak bisa memberi manfaat kepada kalian, yang gara-gara mereka kalian bermaksiat kepada Allah demi maslahat mereka, demi menjaga mereka, demi keselamatan mereka. Padahal mereka tidak akan bisa bermanfaat kepada kalian dan tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Difahami?
Kemudian Allah menegaskan, "Yaumal qiyamati yafsilu bainakum." Di hari kiamat, yafsilu bainakum. Allah Subhanahu wa taala akan memisah di antara kalian. Kalian dengan kerabat-kerabat kalian dan anak-anak kalian, jika tidak satu agama, kalian akan dipisah oleh Allah. Ahlul jannah akan masuk jannah, ahlul nar akan masuk nar. Oleh karena itu di dunia, kalian juga harus berpisah dengan mereka. Harus menerapkan al-wala wal bara. Karena di akhirat tidak mungkin bersatu. Musuh, meskipun anak, meskipun orang tua, meskipun kerabat. Musuh tetap musuh, wajib dibenci. Tidak boleh dicintai, tidak boleh dijadikan saudara, kawan, teman untuk menghadapi kaum muslimin dan untuk menghancurkan Islam. Ya. Karena di akhirat akan begitu. Allah akan pisah. Yang beriman akan masuk dalam jannah dan yang kafir akan masuk dalam an-nar. Seseorang dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, jika memang beda agama akan dipisah nanti. Allah yaumal qiyamah yafsilu bainakum. Allah akan pisahkan antara kalian. Maka mufasalah, harus mufasalah di dunia. Nah, harus berpisah di dunia. Ingat, tetapi tidak menghalangi adanya muamalah yang baik dan tetap berlaku adil. Ya, terhadap mereka muamalah dalam urusan duniawi yang tidak mengandung kehinaan bagi muslim. Tidak mengandung kehinaan bagi muslim di hadapan orang kafir. Muamalah jual beli dan semisalnya tidak masalah. Muamalah yang tidak mengandung kehinaan baginya di hadapan orang kafir. Dan tidak boleh menzalimi mereka. Tidak boleh menipu mereka. Harus berbuat adil terhadap mereka. Dalam jual beli tidak boleh ditipu, tidak boleh dizalimi. Nah, Asma bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, setelah sulh Hudaybiyah datang ibunya yang kafirah dari Makkah bawa hadiah, menyambung hubungan, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma bin Abi Bakar, "Sili ummak." Sambung hubungan dengan ibumu. Nah, sebatas itu. Baik, muamalah berjalan, tapi kebencian tetap terjaga. Dianggap sebagai musuh tetap terjaga. Nah, yang punya kemampuan dan itu yang terbaik, berusaha menasihati. Jika duduk dengan orang kafir, jangan duduk bagaikan saudara, bagaikan kawan, tapi duduk dalam rangka munasahah, ajak dia masuk dalam Islam. Nah, wa illa, maka sebatas muamalah hajat yang dibutuhkan, jual beli dan semisalnya. Baik, wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat amalan-amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat amalan-amalan kalian. Barakallahu fikum. Wa naltaqi ba'da al-'utla insyaallah. Tafadhal subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta.